Welcome guys. Kali ini gue mau ngebahas salah satu komponen yang paling penting ya di PC ataupun di laptop kalian. Nah, mungkin kalian kalau beli laptop ya atau ngerakit PC pasti mentingin CPU dan RAM. Nah, ada satu hal lagi yang paling penting yaitu adalah storage-nya. Nah, storage-nya kalau bisa kalian harus ambil yang SSD. Kenapa? Karena ini benar-benar peningkatannya itu jauh sekali dibanding dengan harddisk biasa. Makanya gue sendiri udah sering banget gue beli SSD ya, walaupun SSD itu umurnya lebih pendek daripada harddisk biasa, tapi ya performanya itu nggak ada tandingannya pakai SSD. Walaupun ini SSD-nya masih SSD yang SATA ya, SATA 6 GB per second itu SATA 3. Ini udah kenceng banget, apalagi kalau kalian pakai pakai SSD yang NVMe yang modelnya kecil gitu ya, panjang. Nah, itu lebih kenceng lagi. Nah, sekarang ini gue baru beli lagi SSD dari mereknya TIM. Ini SSD-nya murah, 240 GB, harganya cuma 469.000 ya. Termasuk yang paling murah dengan merek yang cukup terkenal lah. TIM ini cukup terkenal di di produk-produk memori seperti hard disk, RAM ya. Ini speednya mana ya? Oh ini. Nah, speednya untuk read-nya bisa sampai 530 MB per second, write-nya bisa sampai 480 MB per second. Nah, ini memang kalau di SSD ya ini standarnya seperti ini speednya ya. Tapi kalau dibandingin hard disk, wah itu jauh banget ya. Hard disk itu paling cuma 100 MB per second tuh udah bagus ya. Jadi ini bisa sampai 5 kali lipatnya bahkan ya, tuh 4 times faster than hard disk drive ya kan. Mantep ya. Langsung aja kita buka dulu karena ini yang murah ya, SSD murah. Jadi kelengkapannya itu cuma harddisk aja, bahkan nih packagingnya aja pakainya plastik. Susah banget lagi bukanya. Oh, ini aja deh. Nah, kalau SSD murah ya gini, packagingnya plastik, udah gitu aja ya. Kalau yang mahal itu dapetnya packagingnya pakai kardus. Nah, ini SSD-nya yang 2,5 inch, 240 GB. Garansi resminya ini 3 tahun. Ini gue beli di JD.ID ya, jadi ini garansi resmi. Dan di sini nih, ini ada ininya ya, ada labelnya warranty void if removed. Nah, langsung aja nih gue pasang di PC gue. Oke, langsung kita tes speed kecepatannya aslinya seberapa. Let's go. Nah, untuk hasil testingnya di sini gue pakai SATA 3 yaitu 6 GB per second, dan yang dihasilkan untuk read-nya ini 560 MB per second dan write-nya itu 515 MB per second. Nah, ini kalau SATA 3 ya, ini sekencang ini. Nah, pertanyaannya layak nggak sih kalau kita beli SSD kemudian kita pasang di SATA 2 ya. SATA 2 itu speed maksimalnya adalah 3 GB per second, 3 gigabit per second. Nah, gue juga melakukan pengetesan di SATA 2. Nah, di SATA 2-nya itu hasilnya ini masih terbilang kenceng, yaitu 283 MB per second untuk read-nya, dan write-nya itu 265 MB per second. Ini masih kenceng dibandingin sama hard disk biasa ya. Nah, sebagai perbandingan gue juga ngetes di hard disk biasa. Ini gue colok di SATA 3 ya, 6 gigabit per second. Nah, hasilnya untuk hard disk biasa ini read-nya hanya 71 MB per second dan write-nya 63 MB per second. Ini SATA 3 ya, SATA 3 aja segini ya. Bahkan ini nggak bisa nyaingin SSD yang menggunakan SATA 2. Jadi jawabannya sangat layak ya, walaupun lu pakai SATA 2 dipakein SSD sangat-sangat layak.
Gue sendiri karena slot SATA 3 gue udah kepake semua, jadi SSD-nya gue colok di SATA 2. Ya, jadi terbatas di 3 gigabit per second aja. Nah, sebagai informasi, gue beli SSD ini untuk menggantikan SSD gue yang lama. Gue beli SSD gue yang lama ini adalah Crucial MX300 dengan storage-nya itu 275 GB. Ini umurnya, ini kalau dilihat dari tanggal gue beli, itu bulan 9 tahun 2016 dan sekarang udah 2021, artinya umurnya juga udah 4 tahun lebih ya, hampir 5 tahun, umurnya hampir 5 tahun nih ya. Dan ini kondisinya udah mati, udah nggak kedetek lagi, makanya gue beli SSD yang baru. Oke, sampai di sini videonya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih. See you guys.